Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Suster Ellen Saromaha SCMM dengan NIM 102020240006. Pada kesempatan ini saya akan membagikan kepada kita tentang materi yaitu perencanaan sumber daya manusia, tentang analisis kebutuhan tenaga, proyeksi kebutuhan, HRH Planning Tools. Dosen pengampu Ibu Komarida Simbolon SKM MKes. Apa itu perencanaan sumber daya manusia? Perencanaan sumber daya manusia adalah proses sistematis untuk menentukan jumlah, jenis, dan kompetensi tenaga kerja yang dibutuhkan organisasi di masa kini maupun masa depan, sekaligus merancang cara pemenuhannya agar selaras dengan tujuan dan rencana strategis organis. Mengapa perencanaan sumber daya manusia penting? Yang pertama, menyelaraskan strategi. Kedua, mengurangi risiko kekurangan tenaga. Ketiga, meningkatkan daya saing. Keempat, adaptif terhadap perubahan. Kelima, efisiensi operasional. Dan yang terakhir, dasar pengambilan keputusan. Tahapan perencanaan sumber daya manusia yang pertama, analisis lingkungan dan strategi, meninjau visi misi dan rencana strategis organisasi sebagai dasar perencanaan. Kedua, analisis kebutuhan tenaga, menghitung permintaan tenaga berdasarkan beban kerja dan target layanan. Ketiga, analisis ketersediaan tenaga, memetakan jumlah, kompetensi, dan distribusi tenaga yang tersedia saat ini. Keempat, proyeksi kesenjangan, membandingkan kebutuhan dan ketersediaan untuk menemukan selisih. Kelima, rencana aksi, menyusun strategi rekrutmen, distribusi, pelatihan, atau efisiensi sesuai hasil analisis. Analisis kebutuhan tenaga. Analisis kebutuhan tenaga adalah proses mengidentifikasi jumlah dan jenis kompetensi tenaga yang diperlukan agar organisasi dapat menjalankan fungsi pelayanannya secara optimal. Faktor yang mempengaruhi itu yang pertama, pertumbuhan dan struktur usia populasi yang dilayani. Kedua, perkembangan teknologi, misalnya digitalisasi layanan kesehatan. Ketiga, perubahan kebijakan dan regulasi pemerintah. Keempat, beban kerja aktual, unit atau fasilitas pelayanan. Kelima, standar dan jenis layanan yang harus disediakan. Dua sisi analisis, yang pertama demand, kebutuhan, yaitu estimasi jumlah tenaga yang seharusnya tersedia berdasarkan beban kerja, standar pelayanan, dan target program. Kedua, supply, ketersediaan, jumlah, kompetensi, dan sebaran tenaga yang sudah dimiliki organisasi saat ini. Tahapan perencanaan SDM. Human Resources of Health Planning Tools adalah perangkat metodologis atau aplikasi yang membantu pengelola kesehatan menghitung, memproyeksikan, dan memantau kebutuhan tenaga kesehatan secara sistematis dan berbasis data. Tahapannya yang pertama, WISN, Workload Indicators of Staffing Need. Metode WHO untuk menghitung kebutuhan tenaga berdasarkan beban kerja real di fasilitas kesehatan. Yang kedua, HRH Action Framework, kerangka kerja strategis untuk perencanaan, pengembangan, dan manajemen sumber daya manusia kesehatan. Ketiga, Renbud SDMK, yaitu Kemenkes, Pedoman Nasional Indonesia untuk penyusunan rencana kebutuhan SDM kesehatan. Keempat, Health Workforce Estimator, aplikasi untuk memproyeksikan kebutuhan dan supply tenaga kesehatan panjang. Metode WISN secara rinci, yang pertama, kita menetapkan kategori SDM-nya, kemudian unit dan komponen kegiatan,
Setelah itu, standar kelonggarannya, baru waktu kerja tersedia, standar beban kerja, dan yang terakhir, hitung kebutuhan dan rasio WISN. Tantangan perencanaan SDM kesehatan di Indonesia yang pertama, karena distribusinya tidak merata. Kedua, implementasi pedoman belum optimal. Ketiga, keterbatasan data dan kompetensi. Keempat, dinamika kebutuhan. Analisis kebutuhan tenaga rekam medis dengan metode ABK kesehatan di Puskesmas Long Ampung Kabupaten Malinau, yaitu kasusnya adalah Puskesmas Long Ampung, daerah terpencil sama sekali tidak memiliki tenaga rekam medis sesuai kompetensi. Kegiatan rekam medis dikerjakan tenaga non-RMIK. Peneliti menghitung kebutuhan menggunakan metode analisis beban kerja kesehatan. Hasilnya, waktu kerja tersedia 6 jam per hari dengan 312 hari kerja tersedia, dan puskesmas membutuhkan 2 orang tenaga rekam medis. Kasus ini menunjukkan pentingnya perencanaan SDM berbasis beban kerja di fasilitas kesehatan Indonesia. Linknya bisa untuk PDF-nya bisa kita unduh bersama. Maka soalnya terkait dengan kasus tadi, yaitu metode yang digunakan untuk menghitung kebutuhan tenaga rekam medis di Puskesmas Long Ampung berdasarkan beban kerja aktual adalah A. Metode proyeksi penduduk, B. Metode rasio tenaga terhadap penduduk, C. Metode analisis beban kerja kesehatan, D. Metode wawancara saja tanpa perhitungan, E. Metode random sampling. Jawaban yang benar adalah C. ABK kesehatan adalah metode perencanaan SDM kesehatan yang menghitung kebutuhan tenaga berdasarkan volume beban kerja nyata, waktu kerja tersedia, dan standar waktu kegiatan ini sesuai dengan capaian menguraikan tahapan analisis kebutuhan tenaga berdasarkan beban kerja, dan menganalisis studi kasus penerapan perencanaan SDM kesehatan di fasilitas layanan kesehatan Indonesia. Sumber referensi Untari dan kawan-kawan 2024 tentang analisis kebutuhan SDM rekam medis dengan metode analisis beban kerja di Puskesmas Long Ampung Kabupaten Malinau. Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia. Kasus yang kedua adalah analisis kebutuhan tenaga kerja unit rekam medis dengan metode WISN di Rumah Sakit Tingkat 3 Dr. R. Soeharsono, yaitu perencanaan kebutuhan tenaga rekam medis di Rumah Sakit Tingkat 3 Dr. R. Soeharsono belum terstruktur. Saat ini terdapat 20 tenaga di unit rekam medis, namun hanya 1 orang yang berlatar belakang pendidikan rekam medis. Peneliti menggunakan metode Workload Indicators of Staffing Needs, yaitu WISN, untuk menghitung kebutuhan berdasarkan beban kerja. Hasil perhitungan menunjukkan kebutuhan ideal sekitar 11-12 orang, tergantung sub-unitnya, sehingga perlu penyesuaian jumlah dan kualifikasi tenaga. Soal yang keduanya, metode WISN yang digunakan dalam kasus di atas termasuk dalam kategori A. Metode proyeksi kebutuhan SDM jangka panjang, B. HRH Planning Tools berbasis beban kerja aktual, C. Metode rekrutmen dan seleksi, D. Metode penilaian kinerja individu, E. Metode pelatihan kompetensi. Pembahasannya yaitu jawabannya adalah B. WISN adalah salah satu HRH Planning Tools yang direkomendasikan WHO dan diadaptasi di Indonesia. Metode ini menghitung kebutuhan tenaga berdasarkan beban kerja nyata. Ini langsung sesuai dengan capaian mengidentifikasi dan mengoperasikan HRH Planning Tools seperti metode WISN.
Untuk referensinya yaitu analisis kebutuhan tenaga kerja berdasarkan beban kerja dengan metode workload indikator staffing need, unit rekam medis rumah sakit tingkat 3 R. Soeharsono. Kasus yang ketiga, analisis kebutuhan tenaga rekam medis dengan metode ABK case di Puskesmas Bareng Malang. Puskesmas Bareng memiliki hanya 2 orang petugas rekam medis, sementara kunjungan pasien mencapai 60-80 orang per hari. Petugas merasa kelelahan dan alat pendukung sering bermasalah. Perhitungan menggunakan metode ABK kesehatan menghasilkan kebutuhan ideal 5 orang tenaga rekam medis. Dengan demikian terdapat kekurangan 3 orang. Kasus ini memperlihatkan tahapan analisis kebutuhan tenaga berdasarkan beban kerja dan standar pelayanan di kesehatan primer. Maka soal yang terkait dengan kasus di atas tadi yaitu hasil perhitungan ABK kesehatan di Puskesmas Bareng menunjukkan kebutuhan 5 orang sementara yang tersedia hanya 2 orang. Langkah perencanaan SDM yang paling tepat dilakukan selanjutnya adalah A. Mengabaikan perhitungan karena sudah ada 2 orang. B. Melakukan proyeksi dan pengajuan penambahan tenaga sesuai hasil ABK kesehatan. C. Mengurangi jam kerja petugas yang ada. D. Mengganti semua petugas dengan tenaga non-RMIK. E. Menunggu brain drain selesai dahulu. Jawaban yang benar adalah B. Karena setelah menghitung kebutuhan tenaga metode berbasis beban kerja ABK case garing WISN, langkah selanjutnya adalah proyeksi kebutuhan SDM dan menyusun rencana pemenuhan rekrutmen atau penempatan. Ini sesuai dengan capaian menghitung proyeksi kebutuhan SDM menggunakan metode proyeksi yang relevan dan menganalisis studi kasus penerapan perencanaan SDM kesehatan. Baik, demikianlah yang bisa saya bagikan kepada kita tentang perencanaan sumber daya manusia. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi.